Bukan persoalan valid tidak valid, tetapi perbedaan pemahaman. Kami menyajikan KTP, dua KTP itu dalam satu bukti. Hakim menghendakinya dua KTP itu sebagai dua bukti. Jadi hari ini belum sampai pada kata valid dan tidak valid, tetapi yang benar ada perbedaan penafsiran dari kami. Karena penggugatnya itu dua, maka KTP-nya kita jadikan satu. Tetapi hakim tidak bisa menerima itu, artinya KTP satu penggugat Top Tovan ya hakim itu satu, kemudian KTP Bangun Sutoto itu satu, dua, jadi tidak bisa dijadikan satu. Nah otomatis karena masing-masing orang itu harus dianggap satu bukti, otomatis ijazahnya pun juga ijazahnya Top Tovan dan ijazahnya Bangun Sutoto itu dianggap dua begitu. Jadi itu saja. Tetapi bukti-bukti yang lain, ijazah alumni Fakultas Kehutanan tahun 85 dan sebagainya itu semuanya masih orisinil. Jadi ketidaksepahamannya karena dari kami menyajikan dua KTP itu sebagai satu bukti, dua ijazah sebagai satu bukti karena mereka semua kapasitasnya penggugat dan itu yang tidak diterima. Jadi belum sampai pada kesimpulan identik dan tidak identik. Lalu yang kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1868 dan 168, yang pertama itu adalah Burgerlijk Wetboek atau BW atau KUH Perdata, yang kedua itu HR ya, itu sebenarnya tidak ada secara spesifik dibedakan bahwa jadwal pemeriksaan bukti kemudian pemeriksaan saksi itu tidak ada. Makanya kami mengatakan lakukanlah biasakanlah melakukan yang benar, jangan membenarkan hal yang biasa. Jadi pengadilan selama ini kita ini salah, nggak efisien ya. Masa pemeriksaan bukti sendiri, pemberian saksi sendiri. Lalu yang ketiga, kami menginginkan yang disebut sebagai cross examination. Artinya kami semua yang bersidang, apakah hakim, apakah kuasa hukum baik penggugat maupun tergugat, kan tidak paham ijazah itu asli atau tidak asli ya, ijazah itu digital atau tidak, ijazah itu diedit atau tidak, itu kita tidak paham. Karenanya kami menginginkan sesungguhnya sekalipun misalkan nanti Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Ray Surya itu kami hadirkan tanggal 6, tentunya ketika lawan mengajukan bukti mereka itu juga boleh untuk menguji. Nah kalau mereka tidak boleh menguji kan sidangnya sama juga sidang bohong begitu loh. Ya kami ngerti apa ijazah. Kami ngerti apa ijazah ini orisinil dan tidak orisinil. Nah di sisi lain, nah ini tadi yang kami sajikan jadi nggak ada yang tidak identik. Jadi persepsi hakim dengan kami berbeda. Kami menganggap dua penggugat ini sebagai satu kesatuan, namun hakim menginginkan penggugatnya dua, ya buktinya dipisah. Jadi itu persoalan administrasi. Ya, persoalan administrasi bukan persoalan valid dan tidak valid ya. Lalu yang berikutnya kami memiliki optimisme itu sidang-sidang selanjutnya kami akan memenangi karena kami memiliki bukti-bukti yang tidak bisa dibantah ya. Nah, ini misalnya Universitas Gadjah Mada seperti ini, ada emboss ya. Ada emboss. Kemudian ini tahun berapa ini? 2004 aja stempelnya sudah agak blobor. Ini 2004 ini, ya kan? 2004. Nah, apalagi kalau tahun 85 kalau stempelnya masih utuh kan aneh bin ajaib ya. Nanti kayak itu. Dan teknologi foto pada tahun 85 itu tidak mungkin sehitam itu. Ini aja tahun 2004 ini hitamnya seperti ini. Kalau hitam sekali itu mohon maaf kita ragukan kalau itu tahun 85. Silakan ada oke. Ahli RRT tadi ada ahli lain yang akan ahli lain ada ahli arsip namanya Dr. Bonatua Silalahi. Jadi kami sudah siapkan ahli sebanyak mungkin. Karenanya kalau tidak terjadi cross examination tentu ya susah karena ini bukan perkara perceraian. Ya, kalau perkara perceraian mereka bertengkar, kemudian kedua belah setuju cerai, ada saksi selesai. Ini kan tidak. Ini sesuatu bukti yang tidak pernah diuji dimanapun dan di hari ini kami menginginkan bukti-bukti itu diuji di depan persidangan. Ya, begitu.
Ya, silakan. Jadi keinginan kami untuk cross examination adalah supaya apa? Supaya ijazah dari pihak tergugat satu itu juga ditunjukkan di persidangan, dan kami pun tadi meminta untuk disediakan monitor itu juga supaya masyarakat semuanya tahu bahwa ijazahnya asli tergugat satu itu bentuknya seperti apa. Jadi masyarakat paham. Seperti ini kami penggugat atas nama Mas Bangun Sutoto, Penggugat prinsipal. ini ijazahnya kami perlihatkan seperti ini. Ijazah itu bukan barang keramat. Jadi kalau bilang Bukan ijazah rahasia. ditunjukkan nanti identitas pejabat hancur. Ya kalau itu ijazahnya Pak Ridwan Kamil ya. Jadi ini adalah sebuah kebanggaan bahwa ini adalah suatu bukti bahwa beliau adalah lulusan UGM. Bahkan ini yang lebih rahasia sebenarnya, Ya, ini adalah transkrip nilai. Ini saja diperlihatkan. Ini orangnya pinter tapi rada ana bodone ana cene barang masalahnya. Tapi predikatnya memuaskan. Jadi Ini akan kita uji. Ini kita tunjukkan ya. Seperti ini, dan teman-teman juga tahu 2004 aja udah mulai blobber ini ya. Jadi kalau tidak blobber itu jelas itu fotokopi. Ya. Jadi saya ulang, tidak ada bukti yang tidak valid. Yang menjadi soal, kami mengklasifikasi dua penggugat itu sebagai satu kesatuan itu tidak diperbolehkan. Jadi penggugat satu KTP-nya sendiri, penggugat dua KTP-nya sendiri, begitu ya. Dan saya berharap majelis hakim untuk taat asas juga, tidak sakit kembung begitu. Tapi kami kaget juga ketika tadi kami hanya diberikan kesempatan sekali untuk pembuktian begitu, ya. Ya, itu karena di mana-mana itu seperti yang disampaikan oleh Profesor Reza Indragiri, tidak mudah orang membuktikan asli tidak asli, karena kan cuma sekali pembuktian menurut saya. Makanya tadi saya tetap ngotot menawar, dan itu undang-undang yang memerintahkan, begitu teman-teman. Oke, salam akal waras, merdeka. Usut tuntas. GM menceritakan proses jadi sarjana. Bukannya lain berarti. Iya dong. Keren, Ya, cadas. apa? Mau nanya apa? Keren, cadas. Mana nih? Suruh depan tapi nggak ada yang nanya. Suruh cerita. Jadi hasil sidang tadi, saya dilarang oleh Dr. Taufik untuk masuk karena katanya punya potensi untuk menjadi saksi. Jadi saya sama Rismon di ruang tunggu saja, ruang transit. Apa ruang tunggu itu? Iya. Nah, ruang tunggu, jadi saya tidak melihat. Cuma memang kalau kita lihat soal ijazah ini kan, saya pakai satu hal yang sering saya sampaikan, komunikasi. Jadi kalau kita sedang berdebat dengan orang dan kita memiliki bukti yang kicking, bukti yang menentukan, bukti yang bisa mematikan, nggak mungkin kita nggak keluarkan di tahap pertama. Kan begitu ya? Iya. Jadi aneh sekali kalau kemudian ijazah sokol aslinya, ya kan, yang katanya asli itu baru keluar 2025 tanggal 15 Desember. Itu aneh. Karena debat tentang ijazah asli dan palsu ini sudah paling tidak 2022 saat Bambang Tri dan Gus Nur kemudian berujung pada pemidanaan. Sehingga kalau baru hadir pada tanggal 15 Desember, ada dua kemungkinan. Jokowi itu orangnya kejam dan ingin memenjarakan sebanyak-banyaknya orang, atau memang ijazahnya itu baru dibuat. Nah, saya sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum, saya kira berhak lah mengatakan hal demikian kan dalam rangka pembelaan RRT. Jadi saya sama Pak Taufik, sama Pak Andika itu penasihat hukum dari Roy, Rismon dan Diva. Jadi saya kira berhak kita melakukan pembelaan baik di dalam maupun di luar pengadilan persidangan. Apalagi? Boleh bertanya? Iya boleh. Mengenai upaya hukum selain ini, yaitu pra-peradilan, apakah ada memikirkan langkah ke depan mengenai pra-peradilan terhadap penetapan tersangka? Jadi gini, pra-peradilan ya, saya dan kita semua tim RRT ya itu berdiskusi
dan kemudian di grup kita kan, dan kita sampai kesimpulan tidak mengajukan pra peradilan saat ini ya. Saat ini kita nggak tahu besok. Ya, ada perubahan undang-undang. Ya, Bisa karena jadi. kenapa? Karena kita nganggap itu jebakan Batman aja. Karena begini, kalau kita lihat, coba lihat pra peradilan itu agak berat bagi orang sokol yang tidak bagian menjadi part of the government, bagian dari pemerintahan. Selalu ditolak. Tapi kalau Anda kemudian dipersepsi sebagai bagian dari pemerintahan, Ada jaksa, ada loyal, polisi. ya kan? Kemudian juga katakanlah, ya bahkan ketika sudah vonis inkrah pun tidak dieksekusi juga. Iya. Nah, karena itu pra peradilan kami khawatirkan kalau kita ajukan hanya menjadi alat legitimasi bagi penyidik untuk mengatakan bahwa proses yang mereka lakukan sudah memadai, sah. Padahal kita menganggap tidak sah. Dari gelar perkara kemarin, kita tidak menemukan sebuah alasan yang memadai untuk menersangkakan RRT, Roy Rismond Tiva. Kenapa? Mereka hanya menggelar yang namanya tempus delicti dari tanggal 22 Januari sampai 30 April. Tapi peristiwanya apa? Spesifik tempusnya di mana? Kemudian lokus spesifiknya di mana? Nggak jelas. Karena itu kita tidak mendapatkan jawaban mengapa RRT itu ditersangkakan. Dengan peristiwa apa? Kemudian dengan kejadian apa? Di mana lokasinya? Kapan waktunya? Nah, gitu. Langkah apa, upaya hukum apa yang akan diambil sekarang ini? Tadi kata dari Bung Refli, kita katanya belum ada melakukan tindakan upaya hukum terhadap. Sekarang langkah upaya hukum apa yang dilakukan? Ya. Dan sekarang ini kan masih bergantung, kita berharap ya dari RRT tidak ditahan Ya. sama pihak. Karena apa nanti akan menggugat. Ya, sudah, pertanyaannya sudah kita paham. Kira-kira apa hukumnya? Kita sekarang ini sedang mengajukan ahli dan saksi. Karena kita menganggap tidak ada perlakuan yang unequal treatment. Mereka memeriksa 22 saksi, kita tidak tahu saksinya siapa aja. Tapi kalau dilihat dari press conference-nya Polda Metro, mengatakan macam-macam. Ada ahli, bahkan ahli neuropolitika juga, neuroscience, di mana ilmu Dr. Tiva ada di situ. Kemudian ahli digital forensik, ahli bahasa, ahli pidana, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kita tidak tahu ahlinya siapa aja. Dan mereka tidak dihadirkan pada gelar perkara khusus. Karena itu kemudian kita gunakan kesempatan untuk mengajukan saksi dan ahli. Kemarin kita sudah mengajukan 3 lagi ahli. Salah satunya adalah Rocky Gerung, ya kan? No Rocky no party. Nah, tapi 2 saksi kita masih simpan karena khawatir nanti akan ada ya mungkin intimidasi, tekanan dan lain sebagainya. Kalau Rocky Gerung kan sudah terbukti kan, jempol. Jadi saksi Polda itu perlu dipertanyakan karena yang namanya gelar perkara itu harusnya ahli dihadirkan. Ya. Nah kami khawatir dia bukan ahli tapi ahli bersaksi. Nah, kan beda ya. Atau tukang adu. Keterangan ahli dan ahli bersaksi itu adalah berbeda. Kalau keterangan ahli itu orang yang karena reputasinya, karena pengetahuannya, dia tidak menilai benar salah, tetapi dia tidak menilai fisiknya, tapi dia menilai prosesnya itu benar atau tidak begitu. Nah, jadi kalau sebuah ahli kemudian mendeskripsi sampai kepada Humas mengatakan bahwa buku Jokowi White Papers itu tidak ilmiah, maka saya berpikir jangan-jangan ini ada jurnal baru ini yang terakreditasi, jurnalnya Polda Metro, sangat bahaya ini. Atau saya tantang ya, mereka baca nggak buku itu? Ya, Saya khawatir mereka nggak baca. tidak baca. Ya kan? Mereka hanya tahu judulnya, mungkin juga membelinya diam-diam ya kan? Tetapi tidak sempat atau tidak mau membacanya. Karena kalau membaca beneran tuh butuh waktu 7 hari. 7 hari karena buku itu tebalnya 700. Pengajuan dari Pak Roy Suryo terhadap untuk mengadakan yaitu lab independen itu seperti Bukan pengajuan Roy Suryo, pengajuan RRT. Roy Suryo, Rismond dan Tiva. Jadi gini, di kita ini ada 2 tim yang sedang bekerja untuk membela 8 orang tersangka, atau tepatnya mungkin 6 ya sudah sekarang, karena Egy Sujana sama Damai Hari Lubis dia punya penasihat hukum sendiri. Jadi tim pertama itu yang dibentuk adalah namanya TAKA. TAKA itu adalah tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Nah tim itu sekarang kliennya atau prinsipalnya adalah Roy Suryo, kemudian Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi,
dan kemudian satu lagi Rizal Fadila. Jadi 4. Nah, tim kedua yang baru kita bentuk namanya Bala RRT. Bala RRT itu adalah Barisan Pembela Roy Rismond Tifa. Kliennya atau prinsipalnya 3 orang itu. 3 orang saja. Roy, Suryo, Rismond, Tifa. Rismond, dan Tifa. Makanya kita selalu mengatakan RRT, bukan Roy CS. Tapi bukan pecah ya. Nah, Oh, enggak. tidak. Enggak. Masih solid, Tidak. masih solid. Ini Nah, masih contoh solid. tidak pecahnya adalah ketika tim Taka itu mengajukan uji lab forensik independen, kami berdiskusi di antara 3 orang prinsipal kami. Mas Roy karena bagian dari Taka udah pasti setuju. Rismond ternyata setuju. Nah, kalau sudah 2 setuju, maka Dr. Tifa juga akan ikut setuju juga. Jadi kita justru memang mengharapkan sebagaimana dikatakan Reza Indragiri Amril dalam Ainus, tidak bisa kebenaran itu dimonopoli oleh satu arus. Apalagi saya tambahkan ini adalah soal level of trust. Kita bukan Tingkat tidak percaya, kepercayaan. kita bukan tidak percaya institusi yang sudah ada, Ya. tetapi kita ingin seobjektif mungkin, seadil mungkin, equal treatment, agar kemudian kita mendapatkan keyakinan. Karena begini, yang kita dengar dari Polda Metro itu merugikan klien kami. Iya. Pertama dia mengatakan JWP Jokowi's White Paper itu Tidak tidak ilmiah. ilmiah. Dari mana dia tidak ilmiah? Baca saja belum tentu. Saya tantang, jangan-jangan dia nggak baca. Kalaupun baca belum tentu paham juga, ya kan? Iya, Nggak karena paham. Rismond itu terlalu teknis. Dr. Ya. Tifa dia mengenalkan ilmu yang barangkali bagi kita asing, neuropolitika, neuroscience dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, dia kemudian mengatakan bahwa ijazah itu sudah diperiksa dan asli. Nah, ini yang kemudian kita ingin challenge. Berani nggak dengan tim lab yang laboratorium forensik yang independen? Kita tidak menyebut independen itu lembaganya apa. Memang tim sana menyebut karena kita takut masuk angin juga kalau kita sebut, ya kan? Tetapi yang paling penting adalah lembaga forensik yang independen. Ya. Kalau tidak bisa di dalam negeri, ya terpaksa di luar Luar negeri. negeri, Singapura paling Kan dekat. begitu paling dekat. Ya itu karena yang ingin kita cari dalam kasus ini adalah kebenaran material, bukan kebenaran rame-ramean, ya kan? Gitu. Bukan kebenaran survei. Ya, gitu. Oke. Deh, apalah? Ada lagi? Cukup. Apa lagi? Ada lagi? Cukup ya. Boleh saya terakhir? Ya, boleh. Ini ada beberapa informasi yang saya dapatkan ya dari internet. Apa benar dari pengacaranya Egy menyatakan bahwasanya ini pengacaranya bahwasanya memang ketika ijazah Jokowi itu ditampilkan pada saat perkara khusus katanya asli. Eli, si Ini Eli. Ya. membuat ambigu di dalam apa namanya kita menelusuri kebenaran. Itu bagaimana nih? Ya. Cara Kenapa pengacara- Anda tidak ambigu ketika semua mengatakan Andi Azwan mengatakan dia dapat scan ijazah asli. Kemudian ketika Polda Metro Jaya mengatakan ijazahnya asli. Kenapa ambigu dengan omongan satu orang yang tidak ahlinya, yang Ya. juga perlakuannya sama dengan kita, tidak bisa melihat dengan meraba, hanya bisa melihat saja, hanya bisa menduga-duga dan belum diuji di depan kita atau paling tidak di tempat yang netral dan independen. Jadi begini, keaslian ijazah itu tidak ditentukan omongan 1-2 orang. Bukan Eli, bukan saya, bukan Dr. Taufik, tetapi melalui sebuah proses pengadilan ya yang netral, independen, tidak memihak tentunya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini kan institusi UGM yang seharusnya punya otoritas untuk mengatakan asli atau tidak sebagai institusi yang mengeluarkannya. Ya. Iya, kalau tidak ada kasus di pengadilan. Iya. Kalau ada kasus di pengadilan, mereka hanya bertindak sebagai salah satu saksi nanti, pemberi keterangan. Ya, untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan. Nah, yang akan mengatakan asli atau tidak adalah pengadilan. Kita harapkan pengadilan ini salah satunya. Iya. Pengadilan Negeri Surakarta. Karena kalau misalnya tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa ijazah ini asli, maka penersangkaan terhadap RRT itu tidak sah. RRT Ya. dibilang fitnah. Ancaman hukumannya 4 tahun. Ya. Tetapi fitnah itu sesuatu yang tidak benar. Bagaimana kita menentukan benar dan tidaknya kalau tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Sekali lagi, UGM tidak bisa lagi diandalkan sebagai satu-satunya pemberi keterangan atau konfirmasi karena kasusnya sudah masuk pengadilan. Karena itu harus ada putusan pengadilan, baik pengadilan perdata seperti ini maupun pengadilan tata usaha negara sesungguhnya. Iya. Baru bisa kemudian pengadilan pidana bergerak.
Betul. Itu bukan kata saya, kata Dr. Taufik, kata Prof. Jimli Asidiki, kata Prof. Mahfud MD dan lain sebagainya. Itu, ya. Ya. Jadi sekali lagi, jangan didasarkan pada omongan satu orang. Yes. Tiba-tiba kita mengatakan, wah ini lawyer lawan sudah mengatakan asli, berarti asli. Itu namanya sontoloyo. Ya. Ini saya tambahkan ya, saya bersama Bang Refli dan Tony tadi mana? Itu kuasa dari Restoria, Resmond dan Tifa. Dan hari ini saya mengimbau kepada teman-teman, mudah-mudahan ada angin segar karena ketika pemberlakuan hukum acara baru pada bulan Januari nanti, seseorang yang sedang mengajukan pra-peradilan dan itu boleh banding, maka perkaranya itu dihentikan. Jadi melanjutkan jawaban sahabat saya Bang Refli Harun, prapit atau tidak itu kita nanti menunggu bulan Januari. Lalu saya mengimbau kepada semua yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih. Ini luar biasa karena yang ada di sini ada yang dari Karimun Jawa. Ini dari Karimun Jawa ini Pak datang. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, ya. Jakarta. Ada yang dari Jakarta belum ya. tidur. Artinya terus teman-teman harus mencermati sikap hakim tadi. Kenapa hakim tadi hanya memberikan kesempatan pembuktian itu satu, sementara hukum acara kita itu tidak membedakan. Kita mau pakai HR, kita mau pakai RBG, yang namanya bukti itu ya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, pengakuan, dan itu boleh diajukan saling silang. Kemudian yang kedua, kami mengajukan permintaan namanya cross examination. Tidak mungkin terjadi pembuktian kalau bukti mereka tidak diuji oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Kami seperti pengacara-pengacara ini mana tahu ini asli, mana tahu itu neopolitika, ya dan sebagainya. Jadi belajarlah kita itu satu, menghargai peradilan itu menghargai hukum, bukan menghargai para pihak, menghargai hukum dulu. Kita punya hukum acara namanya HR, kita punya hukum acara namanya BW, dan itu memperbolehkan itu semua, itu loh. Jadi saya minta teman-teman tanggal 30 ya, dan tanggal 6 Januari datang, pasti akan lebih seru perdebatannya. Dan tanggal 6 itu RRT datang, insya Allah. Ya, insya Allah RRT datang, dan saya meminta tanggal 6 itu RRT datang, dan saya meminta teman-teman untuk berlaku tertib lah. Ya, nanti jangan sampai dijadikan alasan karena Anda menyalakan handphone, kebetulan lagunya itu ringtone-nya goyang dompet, jadi masalah kan itu tiba-tiba online. Nanti kan dipikirnya ini peradilan goyang dompet, kan begitu ya. Jadi saya minta teman-teman jaga ketertiban, percayakan kepada kami karena Anda adalah juri yang baik. Dan yang ketiga yang saya mudah-mudahan tidak dikecewakan, tapi sepertinya majelis hakim khawatir ketika kami meminta LCD proyektor. Kalau tidak ada, kami PH menyiapkan. Kantor kami ada itu semuanya nanti akan. Iya. Masa seperti itu nggak punya ya. Tapi kan saya tidak berkewajiban membelikan, meminjamkan bisa ya. Begitu rekan-rekan semua. Terima kasih ya atas kehadirannya. Salam akal waras dan cerdas. Pikir bahwa kita itu sedang membidik Jokowi. Kita ingin memenjarakan, enggak. Yang kita lakukan itu adalah membuktikan sebuah fase dalam hidup bernegara kita soal penggunaan ijazah. Soal konsekuensinya ya nanti kita serahkan kepada proses yang ada kan begitu. Yang paling penting adalah harus ada jawaban ke publik bahwa ijazah itu apakah benar-benar palsu atau asli. Konsekuensinya ya nanti kita pikirkan kemudian. Misalnya kalau benar-benar palsu berarti proses pidananya bisa dibuka kembali. Kalau benar-benar asli barangkali ada konsekuensi terhadap mereka yang mengatakan itu palsu. Tetapi sekali lagi kita tidak bicara orangnya dulu, kita bicara objek yang bernama ijazah itu ya. Oke. Karena itu kalau Pak Jokowi tidak hadir sini ya ini kan pengadilan perdata, nggak ada masalah. Yang paling penting adalah hadirkan ijazahnya, kemudian lakukan uji laboratorium forensik secara objektif, secara profesional dan dapat dipercaya.
maka disitulah kemudian kita akan tahu apakah ijazah ini palsu atau tidak. Oke, ya.